Pemirsa, pada pemilu tahun ini Partai Bulan Bintang kembali masuk arena kontestasi pemilu setelah sebelumnya nyaris gagal mengikuti pemilu karena tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold 2,5% suara sah nasional. Walau demikian, partai yang berasaskan Islam dengan tokohnya yaitu Yuzli Iza Mahendra ini berani menargetkan mendulang 8% suara pemilih. Lalu apa strategi PBB untuk meraih target tersebut? Mampukah Partai Bulan Bintang bersaing dengan partai-partai besar lainnya? Untuk membahas hal itu telah hadir bersama saya di studio Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Ka'ban dan juga pengamat politik Siti Zuhro. Assalamualaikum Pak Ka'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Oke, malam ini kita kembali mengulas partai ya Bu Wiwi ya. Tapi sebelumnya saya ajak Anda berdua untuk melihat grafik yang berikut ini. Pemirsa, kita lihat sejauh mana visi dan misi dari Partai Bulan Bintang. Partai dengan visi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang islami. Misinya adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Oke, ini dia visi misinya. Saya ke Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi, ini agak berat juga nih visi misinya. Ya. Tapi tantangan terbesar bukan dari beratnya visi misi ya. Bagaimana kira-kira di 2014 ini, apakah gemerlap bintang Partai Bulan Bintang bisa menjadi redup atau semakin cerah kira-kira? Iya, ini tokohnya ada sebelah kiri nih. Jadi menurut saya sebetulnya bagaimana Partai Bulan Bintang ya, yang mendapatkan kesempatan di pemilu 2014 ini bisa meyakinkan masyarakat ya. Karena mungkin tidak semua masyarakat membaca secara katakan secara utuh apa visi misi dan sebagainya. Tidak semua masyarakat kita, apalagi 60% dari pemilihnya katakan yang pemilih di Indonesia itu belum tentu membacanya seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus bisa ditangkap oleh masyarakat adalah apakah Partai Bulan Bintang itu juga bisa setara dengan partai-partai yang tidak membawa panji-panji Islam tadi itu, dalam arti ketika mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sejauh mana sebetulnya empati gitu ya dari Partai Bulan Bintang yang saat ini berlaga kembali itu mampu memberikan sugesti pada masyarakat pemilih bahwa memang Bulan Bintang inilah tempatnya yang bisa dipilih oleh rakyat. Lah itu yang harusnya bisa meyakinkan. Jadi bukan sekedar Islami dan sebagainya. Pastinya masyarakat Indonesia kalau diambil penduduknya kan penduduk Islam itu 80% sekitar mayoritas. Itu mayoritas. Tapi belum tentu. Belum tentu. Itu sudah waktu yang menunjukkan bahwa ternyata perilaku pemilih kita itu ya seperti ini polanya itu lebih ke pemilih yang cerdas, mempertimbangkan. Lah inilah tantangan bagi Partai Bulan Bintang, apakah lalu bisa menghadirkan gitu ya kekiniannya itu dengan cara katakan bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan negara bangsa ini dan meyakinkan kepada para calon-calon pemilih yang akan memilih Partai Bulan Bintang bahwa memang partai ini layak untuk dipilih. Layak untuk dipilih. Nah, bicara soal layak, Pak Ka'ban yang lebih tahu kelayakannya seperti apa. Pak, menurut Anda ini tantangan terbesar dari pemilu 2014 bagi PBB apa sebenarnya, Pak? Begini, kalau kita ini berhadapan dengan satu kultur yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat kita, katakanlah sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi, bahwa kecenderungan masyarakat itu memang trennya adalah kepada yang besar, kepada yang banyak. Jadi di mana orang banyak maka masyarakat itu akan ramai ke sana. Nah, ketika Partai Bulan Bintang menawarkan ini kan nilai, ya, sebuah nilai yang kita tawarkan untuk ya sebagai masyarakat, sebagai sebuah negara yang mayoritas Muslim, kita ingin nilai-nilai masyarakat Muslim ini terus kita suarakan, ya, karena ini kan dalam alam demokrasi ini kan yang penting bagaimana aspirasi masyarakat, nilai-nilai masyarakat itu terus kita suarakan, walaupun memang kami menyadari tidak gampang. Seperti misalnya sekarang kita sudah melihat problem yang terbesar di negara kita persoalan kesadaran hukum. Nah, maka kita mengambil
tema kita bahwa untuk nilai yang saya tadi katakan nilai Indonesia Islam itu bagaimana hukum ini ditegakkan dengan cara benar. Hukum apa nih Pak? Hukum Islam kah atau hukum nasional? Hukum nasional. Bagaimana memasukkan nilai-nilai keislaman dalam hukum jadi itu? Jangan lupa bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber motivasi yang kita transformasikan ke dalam sistem undang-undang nasional kita. Itu Partai Bulan Bintang posisinya seperti itu. Nah, makanya kita lihat sekarang ini bahwa karena demokrasi kita ini sudah sedemikian rupa, kita katakan bebas, ini tidak akan bisa membuat Indonesia menjadi kuat kalau kesadaran hukumnya lemah. Nah, kesadaran hukumnya lemah itu juga bisa disebabkan oleh aturan-aturan undang-undang kita sendiri memang dibuat tidak konsisten. Maka kita mengatakan bahwa kalau ingin Indonesia menjadi negara yang kuat ini, hukumnya yang jangan harus lebih pasti dan kemudian sehingga kepastian hukum dan keadilan itu satu kesatuan, jangan ada dikotomi. Baik, kalau ruang abu-abu sering diciptakan para politisi, tapi kalau dalam TV nggak boleh ada abu-abu, harus pemirsa break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak grafik berikut ini. Kita lihat bagaimana posisi Partai Bulan Bintang dari pemilu ke pemilu. Dari pemilu tahun 1999, partai ini meraih suara 1,94% atau sebanyak 2.049.708 suara. 5 tahun kemudian di pemilu tahun 2004 meraih 2.970.487 suara atau mengalami peningkatan di 2,62%. Sementara di tahun 2009 mendapatkan 1.864.752 suara atau turun ke 1,79%. Ini kalau di sekolah disetrap kali sama Bu Guru ya Bu Wiwi. Kok sampai turun begini nilainya? Kenapa kira-kira Bu Wiwi ini? Apa konsentrasi masanya PBB ini menyebar, berkurang atau apa yang terjadi? Iya, jadi secara umum ya, tidak hanya PBB sebetulnya. Jadi partai-partai yang berideologi berasaskan Islam itu cenderung memang mengalami penurunan. Jadi meski ada penurunannya itu yang drastis, ada yang bertahap reguler seperti itu. Faktor eksternal kah atau internal? Jadi mengapa gitu ya? Mengapa? Adakah faktor utama yang mendorong mereka partai ini bisa menurun? Jadi menurut saya karena dia masuk ke ranah demokrasi. Demokrasi itu kan dihitung melalui kepala ya, hitungan-hitungan kepala. Jadi ranah di demokrasi ini harusnya memang tidak eksklusif, inklusif. Jadi bisa memberikan payung kepada semuanya. Ibarat rumah partai ini bisa memberikan payung kepada semuanya. Tapi jadi tidak sekat-sekat sara gitu ya. Ya kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Artinya begini, apakah dengan pengalaman kita berdemokrasi sekian kali pemilu ini mampu melahirkan demokrasi ala Indonesia? Belum. Saya setuju tadi Pak Kaban mengatakan kultur ya. Jadi kultur yang kita junjung tinggi tadi itu yang harusnya lebih menonjol dalam kita mengaplikasikan demokrasi ala Indonesia. Demokrasi ala Nusantara kita ini. Jadi bukan demokrasi yang betul-betul kita jiplak atau kita copy paste. Sementara masyarakat kita ini masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang komunal, masyarakat yang tidak sangat egotistik ya, dalam arti sangat individual. Kalaupun ada jumlah komunitas yang individual itu jumlahnya masih kecil, tidak sebagian besar. Oleh karena itu, kalau memang katakan mengapa ada kecenderungan menurun tadi, itu menarik sekali karena ternyata dalam politik atau dalam diaplikasikan ya, pemilu itu kan harus ada korelasi positifnya. Apa dampak positifnya dari pemilu? Yaitu bahwa pemilu harus menghasilkan satu tata kelola pemerintahan yang baik. Lah, pemimpin-pemimpin yang bisa gitu ya memberikan satu sugesti kepada publik gitu bahwa memang dia akan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi semua. Jadi tidak mengayomi hanya PBB nantinya atau mungkin PKB saja gitu atau P3 saja atau PAN saja, tapi betul-betul masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lah kalau partai yang katakan ya tidak harus mungkin kalau tetap berbasis Islam, tapi itu harus militan betul.
militan dalam arti dalam banyak hal itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi meluruskan yang tidak lurus, mengembalikan mindset yang tidak benar kan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa. Asal jangan di awal bilang katakan tidak pada korupsi, katakan tidak padahal korupsi ya. Oh itu partai lain ya Pak Kaban ya. Tapi begini Pak, ada perubahan paradigma mungkin ya Pak Kaban terhadap pendukung partai Anda. Artinya begini, dari pemilu ke pemilu tentu kan kultur bisa saja bergeser sedikit. Walaupun target utama dari konstituen Anda tidak berubah basisnya. Apakah ada strategi komunikasi politik yang baru ditetapkan oleh PBB sehingga bagaimana mengcapture swing voter atau pemilih pemula sehingga bisa menambah lumbung suara PBB itu sendiri, Pak? Ya, jadi kalau setelah evaluasi sebenarnya untuk di dalam alam demokrasi yang sangat terbuka sekarang ini faktor untuk sukses itu terlalu banyak. Kita sangat memahami itu. Nah, tetapi menghadapi pemilu 2014 ini kita melihat bahwa selama ini memang kita larut di dalam histori sejarah sehingga fokus kita itu di luar Jawa. Nah, padahal pemilu kita hari ini adalah one man one vote dan parliamentary threshold itu adalah suara. Nah, suara yang terbanyak itu ada di Pulau Jawa. Nah, maka sekarang itu kita fokus fokus peraihan suara itu di lingkungan mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Jawa Timur. Nah, tapi pemilih Anda di luar Jawa tidak merasa ditinggalkan? Oh tidak. Karena begini, dari data-data pemilu kita memang suara kita di luar Jawa itu relatif sebetulnya stabil, ya kan? Nah, tapi kalau yang stabil ini perlu di-maintain lagi nggak Pak? Artinya harus. Belum tentu juga setiap 5 tahun sama. Kalau dilihat dari trennya hari ini semangatnya cukup tinggi. Ini membuktikan militansi mereka cukup tinggi terhadap PBB. Iya, buktinya kita bertahan kan. Bertahan dari badai gelombang. Semua pressure itu kita hadapin. Seperti bahasa kita bahwa boleh kita tidak punya uang, tapi keyakinan harus tetap kita miliki. Nah, jadi artinya sekarang dengan modal keyakinan yang kita punya itu, kita coba masuk di Pulau Jawa dan ya kita lihat nanti hasilnya. Tapi ini sudah ikhtiar yang kita lakukan kira-kira dalam 2-3 tahun ini. Karena ada beberapa partai-partai politik yang juga kita katakanlah seperti PKNU yang sebagian itu ke Bulan Bintang gitu ya. Dan kemudian kita menyisir kembali pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang dulu orientasinya adalah masyumi, kita datangi lagi, kita rajut kembali hubungan. Harus jemput bola Pak ya? Nah, jadi itulah yang kita lakukan sekarang ini di banyak tempat di Pulau Jawa ini. Pak, kalau soal bicara menghadapi badai, PBB pengalaman lah ya, apalagi Pak Kaban ya. Baik, Bobi, Pak Kaban, kita break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentunya setelah news update yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami. Ketika saya menyebut nama Partai Bulan Bintang, mungkin yang ada di benak Anda adalah sosok Yusril Iza Mahendra, calon presiden yang diusung oleh Partai Bulan Bintang. Pak Kaban, capres Anda ini masih menjadi figur sentral dari PBB. Ini pertanyaannya yang pertama adalah, apakah PBB tidak mampu mengkader orangnya, atau sebenarnya ini potensi yang luar biasa yang tetap akan diusung PBB di 2014 ini? Wah, ini pertanyaan berat ya. Jawabannya yang berat kali Pak. Begini, dalam konteks kepartaian itu kan sebetulnya kami Partai Bulan Bintang itu tidak membangun satu sistem kepemimpinan yang tergantung pada satu orang. Itu udah kita memang dari awal kita ingin setiap orang yang punya kapasitas diberikan kesempatan. Diberi tempat, diberi ruang? Iya, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tampil. Tapi konteks Yusril Iza Mahendra ini kita lihat bahwa dia punya kapasitas karena pemahamannya tentang ketatanegaraan itu. Ya kan, dan saya kira karena pengalamannya juga ya. Karena memang ilmu ketatanegaraan ini kan di Indonesia relatif masih baru lah. Ya kan, siapa sih yang dulu tahun 70-80 mau belajar ilmu tata negara? Ya kan, nah beliau dengan kapasitas yang dia miliki dan kita ingin nyambung dengan apa yang kita inginkan terhadap Indonesia ke depan, yaitu bagaimana Indonesia menjadi negara demokratis yang kuat dan taat terhadap hukum.
Nah, ini figur ini yang kita tampilkan ya ke tengah-tengah masyarakat sebagai jawaban untuk mencari figur alternatif. Artinya sosok gitu. Yusril Iza Mahendra masih menjadi barang jualan yang laku di masyarakat. Paling tidak kita mengatakan kalau mau cerita kapasitas tentang keilmuan, ya kan? Inilah ini orangnya. Sosok. Kalau yang nggak kita ada Yusril Iza tawarkan. Mahendra, nggak laku dong PBB-nya. Tunggu, ini lihat temanya dong. Ya, lihat temanya. Jadi tema sekarang itu kan kita ingin hukum, membangun hukum yang kuat. Kan banyak ada MS Ka'ban juga di situ, ya kan? Pernah jadi menteri. Kenapa tidak mengkombinasikan antara orang-orang hebatnya PBB di situ, Pak? Tidak. Jadi kita lihat gini, kalau untuk jadi presiden nggak boleh dong ada dua matahari. Oh, oke. Anda nggak tertarik jadi presiden, Pak? Bukan orang Jawa. MS-nya bisa diganti jadi Muhammad Suryo gitu. Tidak. Enggak, Mbak Yusril. Kalau saya bilang, kita kalau cerita Indonesia nih, jangan lari dalam konteks itu. Indonesia nih Nusantara. Maksudnya berarti saya juga nggak bisa nih, Pak. Saya ada Jawanya kok, Pak. Oke. Kalau Bang Yusril itu ada Mahendronya. Oh, kayak gitu ya. Mahendra jadi Mahendro ya. Saya bisa jadi Dono ya, Bu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bu Wi. Nanti ada komentari setelah ini. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Bu Wiwi, ini kok malah asik berdua sendiri. Emang lagi di prospek ya, apa kabar ini? Kan Bu Wiwi terakhir saya ketemu masih mikir-mikir partai yang mana yang akan didukung. Tapi namanya sosok Yusril Iza Mahendra. Gimana Bu Wiwi? Masihkah jadi kecap nomor 1 dari partai politik yang dijual? Iya, jadi memang kita melihat PBB ini ya, tidak mengalami satu, ini mohon maaf ya, satu peningkatan yang melaju gitu istilahnya. Dari pemilu ke pemilu bukan menanjak tapi justru menurun. Tapi kesadarannya tadi itu agak terlambat, ternyata memang harusnya fokus kepada populasi di Jawa tadi itu ya. Cuman memang harus dikatakan bahwa PBB ini belum memiliki satu mass political base yang juga didukung oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas ya, yang menjadi kino-kinonya. Biasanya seperti itu. Lah ini siapa ini katakan landasan yang bisa mendukung utama ya, menjadi pendukung utama dari PBB itu yang kita tidak bisa melihat. Jadi PBB kayak fight sendiri gitu, berjuang sendiri, tidak katakan mengedepankan ormasnya, dia tidak bisa menyebutkan ormasnya yang mana. Kalau Muhammadiyah apa tidak ke PAN atau mungkin beberapa persen juga lari ke PBB gitu. Jadi ini yang mungkin perlu sebetulnya jauh sebelum pemilu 2014 kalau sekarang sudah terlambat ya? Iya, tapi masalahnya juga kan ternyata dana ya. Betul. Semua aktivitas partai itu tidak bisa tidak dengan dana. Tapi itu begini Bu Wiwi, juga. kalau saya ingin lebih ke sosok Yusril Iza Mahendra ya, sebagai salah satu bulan bintangnya yang bersinar di partai ini. Ketika sekarang PBB fokus kepada Jawa. Nah lagi-lagi kita melihat apakah sosok Yusril Iza Mahendra yang bisa Mahendro ini memang bisa diterima di Jawa itu sendiri? Iya, Pak Yusril ini tidak muncul di 2014 saja, tapi juga muncul di tahun 1999 ya. Terus 2004. Setiap pemilu muncul gitulah. Makanya pertanyaan tadi itu menjadi sangat relevan disampaikan ke Pak Ka'ban. Mengapa kok Pak Yusril lagi? Keempat kali pemilu ini, hitungan itu cukup 3. Jadi 1, 2, 3. Ya sudah, harus ada regenerasi atau generasi yang muncul selanjutnya. Nah, jangan-jangan ini bukan PBB tapi Yusril Fans Club. Pak Ka'ban, Anda yang komentar ini. Saya kira tidak begitu. Memang gini, kalau kita lihat 99, Pak Yusril gini. Pak Yusril itu kan dah jelas waktu itu ada 3 ya. Ada Gus Dur, ada Mbak Mega, ada Yusril. Nah, tapi waktu itu kan Logowo kan untuk kepentingan semuanya lah gitu kan. Jadi artinya kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa itu, kepentingan negara itu bagaimana bisa berjalan dengan baik. Yang ingin kita bangun adalah bagaimana menata sistemnya gitu kan. Nah, jadi kita melihat hari ini bahwa persoalan di negara kita dalam konteks regenerasi itu ya kan dari segi umur ya, dari segi usia relatif masih muda dan sebagainya gitu kan. Dulu juga pertimbangan kenapa beliau itu menarik diri itu ya mudah, ya kan? Banyaklah saya tahu persis situasi saat itu yang udah Anda tunda dulu lah, nanti Anda masih muda, masih punya peluang dan sebagainya. Nah,
Nah, sekarang kita juga ingin ingatkan kembali, oke, kalau kita mau cari pemimpin, ya carilah yang punya Dulu juga kapasitas. Prabowo dibilangin gitu Pak Kaban, udah nanti 2014 kita dukung. Sebelum 2014 ada Jokowi muncul. Oke, saya ingin memberikan closing statement Pak Kaban. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada konstituen Anda, kepada penonton kita, bahwa PBB ini adalah partai yang layak mewakili kepentingan masyarakat kita? Ya, saya kira gini, kalau kita ingin ingin membangun sistem kenegaraan yang kuat itu, maka marilah kita bangun negara ini dengan hukum. Ya, jadi kita kedepankan kepastian hukum itu, karena itulah akan menimbulkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus tetap pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita boleh berbeda pendapat, boleh tidak puas, tetapi apapun kita bangun Indonesia dengan penataan hukum itu sendiri. Oke, Bu Wiwi, 10 detik, apa yang bisa Anda sampaikan buat PBB? Iya, PBB menurut saya mengalami stagnasi. Jadi stagnasi yang dialami oleh PBB ini yang lalu tidak sulit untuk memunculkan sosok baru. Saya sangat setuju bahwa Indonesia ini perlu penegakan hukum, law enforcement sebagai landasan bagi diterapkannya demokratisasi kita. Tidak mungkin kita melakukan atau melaksanakan demokrasi yang proper atau yang substansinya bagus, yang berkualitas gitu ya, tanpa diberikan landasan. Tapi menurut saya, mengapa PBB tidak jauh hari memberikan semacam respon itu dengan memunculkan tokoh-tokoh baru? Karena apa? Karena memang kalau ada sensitivitas gitu ya, empati terhadap kehendak masyarakat, pastinya jangan memunculkan muka lama yang sudah jelas pastinya kurang digandrungi. Carilah sosok yang betul-betul yang sesuai dengan kehendak tadi itu kan, membaca kultur, lalu psikologi masyarakat, kecenderungan perilaku pemilih. Kalau itu semua dibaca dengan seksama, pastinya bukan Pak Yusril yang dimunculkan. Oke, ya ini biar nggak stagnan, nanti mungkin PBB bisa meng-hire orang-orang seperti Bu Wiwi ya, untuk memberikan masukan atau konsultasi politik. Baik, Bu Wiwi, terima kasih bersama kami. Perempuan ya. Sampai kita ketemu lagi Pak Kaban. Sukses buat Anda. Sampai